Shalom teman-teman semuanya, seneng banget bisa berjumpa dengan teman-teman lewat YouTube hari ini. Jadi teman-teman, ini adalah channel baru aku, di mana rencananya aku bakal post tiap hari sebuah video renungan sekitar 10 menit yang aku percaya bisa memberkati dan menguatkan iman teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya setiap kali aku ada post video baru, teman-teman bisa dapat notifikasinya dan teman-teman bisa ikut dan diberkati oleh pembahasan firman yang aku percaya banget bisa menguatkan hati setiap dari kita. Nah, maka itu hari ini sebelum kita mulai, kita doa sama-sama dulu yuk teman-teman. Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih setiamu Tuhan, kami bisa hadir bersama-sama lewat video ini. Kami percaya nggak kebetulan, kami percaya ada banyak hikmat baru yang Tuhan sediakan bagi setiap dari kami. Bantu kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Bantu kami untuk sungguh-sungguh memahaminya dan serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka itu biarlah Tuhan yang urapi kami Tuhan, supaya kami pada akhirnya bukan sekedar jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang siap mendengar kebenaran firman, kita sama-sama katakan, amin. Oke, teman-teman, hari ini aku pengen membahas firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bunyinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Waktu itu, ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, bagaimana sih caranya aku bisa memperoleh kehidupan yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Apa yang kamu baca pada kitab suci atau kitab Taurat?" Lalu orang ini mengatakan, "Oke, yang dikatakan atau diperintahkan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus, "Betul katamu itu, maka lakukanlah yang demikian." Nah, tapi untuk mencobai Tuhan Yesus, si ahli Taurat ini mengatakan seperti ini, "Tapi guru, siapakah sesamaku manusia?" Dan Tuhan Yesus bukan jawab dengan sebuah jawaban. Tapi Tuhan Yesus kasih sebuah cerita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada suatu ketika, ada seorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Nah, di tengah perjalanan ini, dia ketemu dengan para penyamun, alias para perampok. Orang ini dipukulin, dan semua yang ada padanya diambil daripadanya. Dia ditinggal dalam keadaan babak belur, setengah mati. Dan juga anggapannya sudah nggak punya apa-apa, ditinggal di pinggir jalan. Keadaannya sangat mengenaskan. Nggak lama kemudian, datanglah orang pertama, yaitu seorang imam, teman-teman. Orang imam ini ketika melihat hal tersebut, melihat orang ini, dia nggak tergerak belas kasihan. Dia pergi melewatinya begitu saja. Lalu nggak lama kemudian datanglah orang kedua. Orang kedua ini adalah seorang Lewi. Seorang yang lumayan aktif juga di tempat ibadah. Seorang yang rohani, agamawi terkenal. Tapi sama, dia nggak melakukan apa-apa, dia pergi aja begitu saja. Lalu datanglah orang ketiga. Dan orang ketiga ini adalah seorang Samaria. Seorang Samaria sebenarnya pada zaman itu anggapannya nggak bergaul akrab dengan orang Yahudi. Nah, tapi entah kenapa ketika orang Samaria ini melihat orang itu bawa pelur, dia tergerak oleh belas kasihan. Dia malah membalut luka-lukanya, memberikan pengobatan yang diperlukan, lalu menaikkannya ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan. Di penginapan tersebut, dia kasih sejumlah uang kepada pemilik penginapan dan dia bilang, "Ini uang untuk merawat orang itu. Kalau misalnya masih kurang, nanti aku akan datang kembali dan melunasi semua yang masih kurang." Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada si ahli Taurat ini, "Di antara ketiga orang ini, siapakah yang merupakan sesamanya manusia?" Alias, yang mana yang melakukan hal yang benar? Lalu si ahli Taurat ini mengatakan, dia yang menunjukkan belas kasihan. Dan kata Tuhan Yesus, "Maka lakukanlah yang demikian." Nah, ini adalah firman yang luar biasa, teman-teman semuanya. Kita bisa belajar lewat kisah ini. Setidaknya manusia itu punya tiga pilihan perspektif terhadap sesama yang dia pengen pegang dalam hidup itu seperti apa sih? Yang pertama, kita bakal melihat perspektif si perampok atau si penyamun. Yang kedua, kita akan lihat perspektif si imam dan si Lewi. Dan yang terakhir adalah kita akan melihat perspektif dari si orang Samaria ini. Yang pertama adalah perspektif si penyamun atau perampok. Dia melihatnya, apa yang orang lain punya, kalau aku mau, aku bakal ambil dari dia. Nah, ini adalah perspektif yang sangat amat jahat dan tentu Tuhan nggak mau. Tapi banyak orang yang seperti ini. Contoh, teman-teman. Ada orang-orang yang mungkin melihat, oke, orang itu punya banyak uang. Aku nggak punya banyak uang. Ya udah, aku bakal ambil apa yang dia punya. Nah, ada orang-orang kayak gitu kan. Makanya ada pencuri, perampok, koruptor. Atau mungkin kadang-kadang dia ngelihat, wah, anggapannya orang itu cantik sekali, ganteng sekali. Aku pengen mendapatkannya. Padahal dia udah milik orang lain atau udah pacar orang lain. Bahkan suami atau istri orang lain. Tapi karena kita mau,
Kita malah mengambilnya ya, kita melakukan sesuatu menggoda orang itu supaya orang itu berpindah hati kepada kita. Makanya kan ada sebutannya pelakor, perebut laki orang. Nah itu sama tuh, perspektifnya juga kayak gitu, apa yang orang lain punya kalau aku mau, aku bakal ambil dari dirinya. Nah tentu ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan bagi kehidupan setiap dari kita, jangan sampai kita seperti ini. Dan ada juga perspektif yang kedua teman-teman. Perspektif kedua adalah perspektif si Imam dan Lewi. Mereka mungkin nggak mencuri, mereka mungkin nggak merampok, tapi mereka juga nggak memberi. Anggapannya mereka berpikir, oke, apa yang orang lain punya, itu punya dia. Tapi apa yang aku punya, itu punya aku. Aku nggak mau kasih kepada siapa-siapa. Nah ini adalah perspektif yang anggapannya mungkin nggak aktif berbuat jahat, tapi dia pasif dalam berbuat baik. Dan ini juga adalah perspektif yang kurang tepat juga. Tuhan nggak pengen kita menjadi hidup yang seperti ini. Ini anggapannya sebuah hidup yang mungkin nggak serakah sih, nggak ambil punya orang lain, tapi dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Dia nggak mikirin orang lain. Dan Tuhan nggak pengen kita seperti ini. Mayoritas orang di dunia mungkin seperti ini, tapi pengikut Tuhan harus lebih dari orang ini. Yang benar adalah perspektif yang ketiga, yaitu perspektif si orang Samaria yang baik hati. Ketika dia melihat ada orang lain yang membutuhkan, yang dia pikirkan adalah, oke, apa yang aku beri, apa yang aku punya, akan aku berikan untuk orang itu. Sehingga orang itu yang membutuhkan bisa tercukupi, bisa terbantu, bisa tertolong. Nah itulah yang Tuhan pengen dari hidup kita. Kita nggak aktif berbuat jahat, tapi juga nggak pasif dalam berbuat baik. Melainkan kita aktif berbuat baik. Mau membantu, menolong, melayani, memberi orang-orang di sekitar kita, apalagi orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan pengen kita berkorban, teman-teman. Nah, pertanyaan gini, oke, murah hati adalah sesuatu yang Tuhan mau. Oke, kita udah tahu. Tapi pertanyaan gimana caranya kita bisa menjalani hidup yang murah hati ini? Karena ini nggak mudah. Secara teori bagus dan indah, tapi cara melakukannya ini nggak semudah apa yang dikatakan. Nah, kuncinya supaya kita bisa lebih lagi menjadi orang yang murah hati dan rela berkorban, kita harus terlebih dahulu tahu apa pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Aku mau kasih sedikit perumpamaan. Waktu itu aku pernah mau pelayanan ke luar negeri bersama dengan gembalaku, Pastor Juan Mogi. Nah, waktu itu kami lagi ada di bandara. Pastor Juan kasih aku sebuah voucher 200.000 yang bisa dipakai untuk beli makanan dan minuman di restoran manapun yang ada di bandara. Dia punya satu voucher dan satu voucher itu buat dia, satu voucher lagi buat aku. Dan singkat cerita dia kasih pada aku, Revi ini pakai. Bebas, mau dipakai buat beli apa. Jadi aku datang ke sebuah kafe, aku beli makanan dan minuman. Nah, sisa vouchernya masih 60.000 waktu itu. Dan aku bingung mau beli apa lagi. Buat aku, satu makanan, satu minuman, itu udah cukup. Aku bingung, dan di tengah itu semua, Pastor Juan bilang gini, kalau misalnya masih lebih, beliin aja buat orang lain. Aku pikir ya bener juga, boleh juga ya. Jadinya aku tanya aja kepada mas-mas kasirnya, Mas mau beli apa? Aku yang beliin. Akhirnya mas-mas kasirnya bilang, ya udah deh minum ini gitu. Dia ada memilih satu buah minuman. Aku bilang, ya udah Mas, ambil aja. Itu buat Mas ya. Jadi aku beli makanan aku, minuman aku, dan minuman satu buat Masnya ini. Aku traktir teman-teman. Nah pertanyaan gini, kok aku rela banget sih traktir mas-mas yang aku nggak kenal ini? Jawabannya adalah karena ya vouchernya juga itu kan bukan uang aku, itu kan dalam tanda kutip uangnya atau vouchernya Pastor Juan juga, aku kan dikasih. Ya kalau Pastor Juan bilang kasih ke orang lain, ya aku dengan rela melakukannya. Kenapa? Karena kan aku juga diberikan. Nah sama halnya dengan kehidupan kita. Kita akan semakin mau murah hati ketika kita tahu bahwa uang kita, waktu kita, energi kita semuanya dari Tuhan kok. Tuhan yang kasih buat kita. Kalau misalnya Tuhan minta kita untuk menggunakannya buat orang lain, maka tentunya kita akan lebih rela. Kenapa? Karena kita tahu itu juga pemberian dari Tuhan pada mulanya. Ya teman-teman, jadi itu kuncinya. Kita bisa lebih lagi menjadi orang yang murah hati. Di dalam hidup kita memiliki pilihan. Memiliki perspektif seperti yang mana? Seperti si perampok atau si penyamun? Kita pengen memiliki perspektif seperti si imam atau Lewi? Atau memiliki perspektif seperti Samaria yang baik hati? Tuhan udah memberitahu firman-Nya, ayo jadilah Samaria yang baik hati, yang rela berkorban. Marilah kita juga melakukannya. Maka di sana barulah kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menjadi berkat, menginspirasi banyak orang. Dan tentunya pada akhirnya kita akan merasakan hati kita tentu akan lebih penuh dengan sukacita karena kita sudah melaksanakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap dari kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ajaran-Mu hari ini.
Kami bersyukur kami diingatkan kembali untuk punya yang namanya kemurahan hati. Bukan keegoisan atau keserakahan, bukan kepasifan dalam berbuat baik, tapi keaktifan di dalam berbuat baik. Murah hati, rajin melayani, berkorban, bahkan orang-orang yang kita nggak kenal. Atau bahkan lebih ekstrimnya lagi orang-orang yang pernah bersalah kepada kami, bantu kami untuk mengasihi mereka. Tuhan tolong kami Tuhan, kami percaya firman ini bukan sekedar akan menjadi teori yang kami ingat, tapi menjadi sesuatu yang bisa kami praktikkan di dalam hidup kami, supaya kerajaan surga pun bisa semakin maju, nama Tuhan bisa semakin dipermuliakan, dan orang-orang bisa melihat kasih Kristus lewat hidup kami. Kami bersyukur dan kami minta biar Engkau yang tuntun dan pimpin hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan, Amin. Teman-teman, puji Tuhan kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Teman-teman, jangan lupa kalau kalian mau mendapatkan pembahasan firman Tuhan dari aku lewat YouTube setiap hari, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya setiap kali aku bahas firman, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Dan juga teman-teman, kalau ada yang tertarik buat baca buku aku ada nulis banyak buku rohani, cek aja di Shopee aku gristi.id atau search aja nama aku Revi Halim. Ini adalah buku terbaru aku, Keintiman dengan Tuhan, ada sekitar 150 halaman yang aku percaya bisa menolong kamu atau teman kamu yang saat ini lagi jauh dari Tuhan. Ya, semoga bisa menolong dan berkati. Oke, itu aja informasinya. Sampai jumpa di kesempatan atau video YouTube lainnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tuhan Yesus sayang kamu.